Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan yang kemarin. Setelah kita libur panjang dan tidur yang panjang, kita melanjutkan pada ilmu faraid yang masuk pada subbab pembagian harta bagi anak yang terlahir unsa. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang apa itu unsa, apakah di sini ada yang pernah mendengar apa itu unsa? Saya, Pak. Menurut saya unsa itu adalah banci. Ada lagi? Saya, Pak. Menurut saya unsa itu orang yang berkelamin dua. Oke, masuk kepada unsa. Unsa dalam istilah bahasa dari wazan fu'lan, yaitu al-hansu yang artinya pecah atau pecah dan hancur, rusak. Dari pengertian istilah seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi, yaitu orang yang memiliki alat kelamin dua atau disebut juga banci. Unsa ini dibagi menjadi dua, muskil dan ghairu muskil. Muskil ini maksudnya adalah belum jelas dalam artian dia belum jelas mengarah kepada laki-laki atau perempuan. Misal bayi yang baru lahir, dia kan otomatis belum balik dan belum ada tanda-tanda laki-laki atau perempuan. Dan cara untuk menyelesaikan unsa yang muskil ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada masa beliau pernah ada orang yang telah unsa dengan keadaan muskil. Kata beliau, dengan cara melihat dia pertama kali kencing, alat kelamin yang mana yang pertama kali dia gunakan untuk mengeluarkan air seni untuk yang muskil ini. Selanjutnya ghairu muskil ini dia sudah jelas dalam artian sudah diketahui arahnya ke laki-laki ataupun ke perempuan, laki-laki atau perempuan, dengan tanda-tanda seperti laki-laki tubuhnya jagun, terus kumis, jenggot. Kalau perempuan sendiri tidak bisa kita tebak, yaitu membesarnya buah dada dari perempuan, suaranya melengking dan lain sebagainya. Terus pertanyaan ini muncullah pertanyaan, bagaimana penentuan hak mewaris untuk unsa ini? Dalam hak mewaris sendiri kan laki-laki perempuan itu mempunyai pembagiannya masing-masing. Nah, untuk pembagian sendiri para ulama memiliki perbedaan dalam hal pembagian untuk unsa ini. Yang pertama dari madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini beliau mengambil kepada ketentuan yang paling sedikit atau perkiraan hasil yang paling sedikit. Misal ada istri meninggal mayit, meninggalkan suami dan anak muskil laki-laki. Pembagiannya, suami seperempat karena ada si anak sebagai penghalang, dan si anak ini mendapatkan asobah binafsi. Nah itu
ambil KPK dari suami 4, suami dapat 1/4 dan si anak dapat 3/4, total 4/4. Jadi ini adalah saham daripada anak muskil yang laki-laki. Ketentuan yang kedua yaitu suami, anak muskil perempuan, sama ayah atau suami dapatkan 1/4 dan yang si anak ini perempuan mendapatkan setengah. Ambil KPK 4 1/4, ini 2/4, total 3/4, masih ada 1/4. Ini sisa. Nah, di sini dari yang laki-laki yang pertama mendapatkan 3/4, yang perempuan mendapatkan 2/4. Dari mazhab Hanafi mengambil yang paling sedikit, jadi mengambilnya yang perempuan ini, mendapatkan hasil setengah, bagian dari saham untuk si muskil atau unsa muskil. Ini yang pertama, persepsi dari mazhab Hanafi. Yang kedua, daripada mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang kedua, mazhab Maliki ini mengambil dari setengah dari keduanya. Dari kemungkinan keduanya diambil setengahnya. Misal suami dan anak muskil laki-laki, ini yang mayit adalah istri. Jadi suami dapat 1/4, si anak sama 1/3 karena laki-laki. Maaf, asobah binafsi. Jadi mengambil KPK 4, jadi 1/4 dan 3/4, total 4/4. Dan si perempuan, ketentuan atau perkiraan yang kedua yaitu perempuan, hasilnya sama yaitu 2/3, 2/4. Ini dari kedua ini dijumlah mendapatkan 5/4. 5/4 ini dibagi 2, sama dengan 5/8. Jika dari saham ini 40 juta, dari sini mendapatkan kali 40, mendapatkan 20 juta, 30 juta maksudnya. Yang perempuan dikali 40 mendapatkan 20 juta. Dan hasil dari sini dikali 40 mendapatkan 25 juta. Setengah daripada ini dan ini tadi 20 juta, 30 juta, setengahnya 25 juta. Ini menurut mazhab Maliki, setengah daripada perkiraan muskil perempuan dan unsa laki-laki. Terus untuk mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i sama seperti mazhab Hambali, mazhab Hanafi, yaitu mengambil paling kecil dan sisanya dimauqufkan atau ditahan dulu sampai kejelasan dari si unsa ini terlihat dia mengarah pada laki-laki atau perempuan. Sama seperti tadi, contohnya suami dan anak muskil. Suami 1/4, asobah 3/4. Perempat ini dan laki-laki. Yang perempuan sama, jadi 2/4. Nah, ini mengambil yang ini 2/4 yang paling kecil dan menyisakan 1/4 ini sebagai sisa. Sisa ini dimauqufkan, ditahan dan diberikan setelah terlihat kejelasan daripada si unsa tersebut. Dari sini bisa dipahami, diterima? Bisa. Ada pertanyaan nggak? Saya Pak, Ya. kan tadi dalam penjelasan Bapak pada mazhab Hanafi dan Syafi'i ya. Nah, di situ kan dalam perspektif yang dipilihkan yang paling kecil, dan itu dalam perspektif perhitungan yang perempuan. Nah, apakah ada suatu waktu
apa warisannya itu lebih banyak yang perempuan daripada laki-lakinya, jadi yang dipakai itu dalam perspektif laki-laki gitu Pak. Maksudnya dari laki-laki lebih banyak diambil yang laki-laki. Iya. Untuk soal yang pertanyaan yang saya jenengan sampaikan, kita kaitkan kepada surat An-Nisa ayat 11 pada kalimat wa in kanat wahidatan falahan nifas, yang artinya bagian dari laki-laki atau anak laki-laki itu 2 kali daripada anak perempuan. Jadi dari penjelasan atau arti dari ayat di sini berarti bagian yang laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Jadi gak bisa ditukar gitu. Seperti itu Mas. Ada yang lain? Saya Pak ingin bertanya, apakah keputusan hasil waris yang disepakati sekarang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan berubahnya sifat seorang unsa? Nah, misalnya tuh kayak gini. Sekarang ketika disepakati atau pembagian waris yang lebih menonjol sifat seorang laki-laki, otomatis kan jatuhnya atau warisan ke dia itu dapat bagian seorang laki-laki. Nah, apakah di kemudian hari bisa berubah jika sifatnya berubah menjadi seorang perempuan? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Oh ya Mbak, jadi gini, seperti yang dijelaskan pada buku Ilmu Faraid dalam Teori dan Praktek yang dikarang oleh Bapak Ahmad Fuad Al-Asyari dan Bapak Karis Rusdianto. Di sini dalam halaman 111 sampai sekian ada penjelasan tentang tadi mazhab Hanafi dan Syafi'i yang menjelaskan di mazhab tersebut mengambil yang paling sedikit daripada perkiraan yang telah diambil. Nah, dari situ jikalau ada perubahan, kan tadi laki-laki berubah ke perempuan. Nah, kalau untuk perubahan dari hasilnya kemungkinan tidak ada perubahan karena hasil dari mazhab Syafi'i dan Hanafi tersebut itu mengambil yang paling sedikit ke perempuan, dan dari sisa hartanya itu dimauqufkan sampai jelas tanda dia mengarah ke mana untuk si unsanya tersebut. Mungkin itu Mbak, bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, sekiranya materi sudah saya sampaikan, semoga bisa diterima. Dan bila nanti ada pertanyaan yang mungkin muncul lagi, bisa tanyakan ke pertemuan yang kita selanjutnya. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya bisa dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.